Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Muslihab dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lari sebagai olahraga yang mudah, murah, tetapi memiliki banyak manfaatnya, yaitu dengan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama, lari. Lari itu adalah olahraga yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Terus yang kedua, lari itu juga bisa dilakukan dengan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Terus yang kedua, manfaat lari. Jadi lari itu juga memiliki banyak manfaatnya. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru kita. Jadi apabila kita lari, itu kita juga melatih jantung dan paru-paru kita. Yang kedua, lari itu untuk menjaga berat badan kita. Terus yang ketiga, lari itu dapat mengurangi stres. Apabila kita lari, maka kita akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, yang mana itu bisa suasana hati kita untuk lebih baik. Jadi misal contoh, ketika kita lari 5 km, maka besok misalnya, kita besok melakukan lari 5 km, terus itu sudah tercapai, maka setelah lari kita akan merasakan suasana hati yang lebih tenang. Karena ketika kita lari, kita juga akan mengeluarkan tadi yang namanya hormon endorfin, yaitu bisa untuk rasa di dalam hati itu tenang, baik. Terus yang ketiga, cara lari. Di lari itu juga ada cara-caranya dan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu pemanasan. Jadi ketika kita sebelum lari itu kita juga harus pemanasan. Nah, maka itu penting pemanasan, karena dengan kita pemanasan, anggota tubuh kita akan tidak merasa kaget saat lari. Nah, itu pemanasan itu minimal 5 sampai 10 menit di pemanasan tersebut. Dan ada banyak terkait peregangan pemanasan yang bisa kita lakukan. Misalnya contoh, saya akan memberikan satu contoh pemanasan, yaitu peregangan mengangkat lutut seperti ini. Ini namanya hip nest. Ini bisa dilakukan 20 sampai 30 detik. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam pemanasan, yaitu dengan peregangan tangan juga bisa, peregangan otot-otot sendi-sendi kaki itu. Terus yang kedua itu ketika kita lari. Jadi apabila kita lari, pertama-tama kita lari, sebelumnya belum mencoba lari, maka yang kita lakukan adalah dengan jarak yang pendek, jadi tidak terlalu jauh, dan dengan kecepatan yang rendah, jangan langsung cepat, karena itu nantinya akan mempengaruhi tubuh kita. Maka kalau kita sudah misal kalau sudah memang latihannya sudah 2 bulan atau 3 bulan lebih, maka kecepatan dan jarak jauh yang kita tempuh itu akan menyesuaikan dengan intensitas latihan kita. Maka kebanyakan pelari-pelari atau atlet-atlet lari itu yang diawali dengan intensitas rendah, lalu sedang, lalu tinggi. Terus yang ketiga, lari itu juga butuh konsisten dan disiplin. Maka dari itu penting.
Karena apabila kita tidak menjaga latihan kita, misalnya dalam seminggu itu latihannya 4 kali, tetapi di minggu-minggu berikutnya itu tidak teratur, misalnya hanya 2 kali dalam seminggu, maka itu juga akan memengaruhi intensitas kecepatan lari kita. Maka kebanyakan pelari-pelari seperti atlet-atlet itu juga dibutuhkan yang namanya konsisten, latihan yang teratur. Karena apabila mereka tidak latihannya tidak teratur, maka kecepatan itu juga akan mempengaruhi mereka. Misalnya kalau di minggu-minggu terakhir, misalnya larinya bisa 15 km per jam, tapi dengan di minggu-minggu berikutnya larinya itu latihannya tidak teratur, misalnya hanya 2 kali dalam seminggu, maka kecepatan itu bisa akan mempengaruhi dengan laju lari-lari itu. Maka dari itu, dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa lari itu adalah olahraga yang mudah, olahraga yang murah, hanya membutuhkan sepatu yang nyaman saja, dan itu bisa dilakukan ya minimal 75 menit dalam 1 minggunya, karena itu juga akan meningkatkan, menguatkan jantung kita, akan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk berolahraga, terutama olahraga lari, ya minimal 75 menit per minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.